Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang soleh dan solehah, kembali lagi belajar bersama dalam pelajaran pendidikan agama Islam bersama Pak Ari Azhari sebagai pengampu guru mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMP Negeri 2 Jalaksana. Baik anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama mengkaji materi tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian yang soleh dan solehah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu makna iman. Iman menurut bahasa adalah percaya atau yakin. Sedangkan menurut istilah iman adalah sesuatu yang diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Anak-anak sekalian, pertama mari kita kaji apa pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala artinya meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada Rasulnya yang dihimpun menjadi sebuah kitab untuk dijadikan pedoman hidup bagi manusia agar selamat di dunia dan di akhirat. Perintah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 136. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. Katakanlah wahai orang-orang yang beriman, kami beriman kepada Allah, pada apa yang diturunkan kepada kami, pada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan keturunannya, pada apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta pada apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka dan hanya kepadanya kami berserah diri. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita imani ada 4, anak-anakku. Yang pertama Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Kitab itu adalah kumpulan wahyu Allah Subhanahu wa taala yang dibukukan, sedangkan suhuf adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala berupa lembaran-lembaran yang terpisah. Kitab dan suhuf yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala memiliki kandungan pokok yang sama, yaitu perintah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala atau tauhid. Bertauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kaji satu persatu kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang wajib diimani. Yang pertama kitab Taurat. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam adalah rasul yang diutus untuk berdakwah kepada Bani Israel. Kitab Taurat merupakan sumber hukum dan pedoman hidup bagi Bani Israel pada saat itu. Dalil Al-Quran mengenai diturunkannya kitab Taurat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa atayna Musa al-kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israila alla tattakhiduna min duni waqila. Kami memberi Musa kitab Taurat dan menjadikan sebagai petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku. Quran Surat Al-Isra ayat 2. Yang kedua, anak-anakku, kitab yang wajib diimani adalah kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam diberi kelebihan dan keistimewaan berupa kitab Zabur. Nabi-nabi kaum Bani Israel yang datang sesudah Nabi Musa alaihissalam mengajarkan kembali pengamalan isi kitab Taurat.
Dalil Al-Quran mengenai diturunkannya kitab Zabur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ar. Walaqad fadalna ba'dan nabiyyina ala ba'din wa atayna Dawuda zabura. Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi. Sungguh kami telah melebihkan sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain. Dan kami anugerahkan Zabur kepada Daud. Quran Surat Al-Isra ayat 55. Yang ketiga, anak-anakku sekalian, kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang wajib diimani yaitu kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam untuk menyempurnakan isi kitab Taurat. Kitab Injil membenarkan kitab-kitab sebelumnya yang mengandung tauhid dan memberantas kesyirikan terhadap berhala. Di antara isi kitab Injil terdapat kabar mengenai utusnya seorang nabi penutup. Dalil Al-Quran mengenai diturunkannya kitab Injil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaffayna ala atharihim bi'isa ibn Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah. Wa atainahu al-Injila fihi hudan wa nur. Wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurati wa hudan wa mau'idatan lil muttaqin. Kami meneruskan jejak mereka, para nabi Bani Israel, dengan mengutus Isa putra Maryam, yang membenarkan apa kitab suci yang sebelumnya, yaitu Taurat. Kami menurunkan Injil kepada yang di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya yang membenarkan kitab suci yang sebelumnya, yaitu Taurat, menjadi petunjuk serta pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 46. Dan yang terakhir, anak-anakku sekalian, kitab Allah Subhanahu wa taala yang wajib diimani adalah kitab Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an merupakan kitab yang menghapus hukum terdahulu dan menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Ajaran yang disampaikan dalam Al-Qur'an berlaku untuk seluruh umat manusia hingga akhir zaman, tidak hanya untuk satu kaum saja dan tidak terikat oleh waktu. Dalil Al-Quran mengenai diturunkannya kitab Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Quran adalah dalilnya dari surat Al-Imran ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala Taurata wal Injil. Dia menurunkan kepadamu Nabi Muhammad kitab Al-Quran dengan hak, membenarkan kitab-kitab sebelumnya serta telah menurunkan Taurat dan Injil. Quran Surat Al-Imran ayat 3. Kandungan pokok dalam Al-Quran yaitu akidah, akhlak, ibadah, muamalah, tarikh, peringatan akhir, adanya hari akhir, adanya surga dan neraka, dan lain-lain. Dan dasar-dasar ilmu pengetahuan atau sains. Cara Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama melalui mimpi yang dialami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melalui bisikan dalam jiwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perantara malaikat Jibril dalam wujud menyerupai manusia atau wujud aslinya. Diterima oleh Nabi Muhammad SAW dengan menyerupai suara gemercing lonceng. Diterima ketika Nabi Muhammad SAW sedang melaksanakan Isra wal Mi'raj. Anak-anakku sekalian, selain 4 kitab tadi yang kita wajib imani, tentu kalian juga harus mengetahui adanya suhuf Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam. Secara bahasa, suhuf memiliki arti permukaan, halaman, lembaran atau gulungan. Kitab zaman dahulu berbentuk lembaran atau gulungan yang dibuat dari kulit binatang, daun papirus atau lempengan batu. Allah Subhanahu wa taala menurunkan suhuf kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Musa alaihi salam. Dari Al-Quran mengenai diturunkannya suhuf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna hadza lafis suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Sungguhnya penjelasan ini terdapat dalam suhuf, lembar-lembar yang terdahulu, yaitu suhuf yang diturunkan kepada Ibrahim dan Musa. Quran Surat Al-A'la
ayat 18 dan 19. Baik anak-anakku sekalian, kesimpulan dari pembelajaran materi beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang pertama, beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala berarti kita meyakini keberadaan atau diturunkannya kitab-kitab Allah kepada para nabi dan rasul yang terpilih untuk menerimanya. Adapun empat kitab yang wajib kita imani adalah Taurat yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, dan kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Namun dari empat kitab ini hanya satu sebagai kita umatnya Nabi Muhammad SAW yang bisa kita amalkan, yaitu kitab Al-Quran. Karena kitab Al-Quran juga sudah melengkapi, menyempurnakan dari kitab-kitab sebelumnya. Kita amalkan kitab Al-Quran dengan membaca, lalu mengkaji tafsir kandungannya, dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari anak-anakku. Anak-anakku sekalian, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan dalam pembelajaran beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf apabila ada yang kurang jelas. Anak-anakku bisa menanyakan. Itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.